Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga Kak Arifin yang kami hormati selaku narasumber pada pagi hari ini selalu sehat dalam lindungan Allah dan juga dilimpahkan segala rezeki dan juga kesehatannya. Untuk pagi ini, rekan-rekan selamat pagi. Semangat semua ya, rekan-rekan peserta PPA APSI angkatan ke-7 ya tahun 2026. Sedikit informasi Bapak bahwa berkaitan dengan peserta ini berjumlah 15 orang, yang mana dari 15 peserta ini terdiri dari beberapa alumni kampus khususnya, yang terbanyak adalah dari Jember dan juga dari Lirboyo Bapak. Kemudian untuk menyingkat waktu, kami pasrahkan seluruhnya kepada Pak Arifin dengan waktu hingga pukul 8.45 Bapak. Nanti kemudian setelah itu sesi tanya jawab atau bisa dimodel tanya jawab interaktif ketika menyampaikan materi. Sebelumnya izin juga saya akan bacakan kurikulum vitae dari Bapak Arifin. Beliau bernama Dr. Haji Arifin SAG MHum. Tempat tanggal lahir di Lamongan, sekarang beralamat di Semarang. Riwayat pendidikan beliau dari MI hingga S1 di IAIN Wali Songo, kemudian S2 di FH UGM, dan juga hingga selesai program doktor. Banyak sekali pendidikan non formal beliau dan juga pelatihan, termasuk berkaitan dengan pendidikan profesi advokat dan juga pelatihan mediator bersertifikat. Pengalaman organisasi beliau juga sangat banyak ini rekan-rekan sekalian, baik dari auditor halal MUI hingga sekarang juga menjabat sebagai Direktur Pusat Pendidikan di DPP APSI. Nah, itu sebanyak itu ya pengalaman dari Pak Arifin. Tentu ini juga akan menyemangati untuk rekan-rekan yang akan memulai karir sebagai advokat. Ternyata tidak hanya advokat saja yang bisa ditekuni jika menjadi advokat. Bisa seperti juga beliau yang banyak menekuni dalam beberapa bidang. Nah, untuk itu kami pasrahkan waktu dan tempat untuk beliau, Bapak Dr. Haji Arifin. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ya suara Pak Arifin? Masuk Bapak. Masuk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala Allahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Atau kama qala la yastawil ladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun. Al ilmu nurun wal jahlu dulmun. Serta pendidikan profesi advokat Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia di wilayah DPW Jawa Timur yang saya banggakan. Semoga acara pada pagi hari ini, pendidikan pada hari ini menjadi bagian dalam hidup kita yang akan memperterang jalan menuju kesuksesan, akan menjadi jalan sarana untuk terangkatnya derajat kita, akan menjadi bukti safinatul hayat, perahu kehidupan. Dan apalagi yang kita bicarakan pada pagi hari ini nanti, bagaimana teknik penyelesaian perkara perdata. Ini cakupannya luas sekali. Kita hanya ada waktu kurang lebih 45 menit. Ya. Meskipun demikian, nanti saya apa persingkat sesingkat-singkat mungkin hal-hal yang sangat urgent saja dalam praktek
perkara perdata. Nah, pertama, ya, kita ingat bahwa perkara perdata ini perkara yang berkaitan dengan kebutuhan perorangan, kaitannya dengan hak dan kewajiban. Satu sisi menimbulkan beban, sisi lagi menimbulkan kenikmatan. Itulah perkara perdata. Lah, yang akan teman-teman dampingi nanti semuanya adalah calon penerima hak dan orang yang terbebani kewajiban. Kalau yang terbebani kewajiban itu kemungkinan besar sebagai tergugat, kalau calon penerima hak itu adalah penggugat. Karena hak-haknya yang seharusnya diterima, tapi tidak diberikan. Seharusnya memberikan, tetapi tidak memberikan. Saya pinjam istilahnya Prof. Sutikno, apa sih itu hak, apa itu kewajiban. Dalam mimbar hukum diterbitkan di jurnal hukum Universitas Gadjah Mada, hak itu sesuatu yang menimbulkan kenikmatan. Segala sesuatu yang menimbulkan kenikmatan itu namanya hak. Peserta pendidikan profesi ini ada 15 orang. Ada yang perempuan, ada yang laki-laki. Ya. Mungkin sarana untuk ketemu meskipun pakai Zoom itu baru kali ini mungkin. Ya. Nah, untuk ketemu ini kan hak, bukan kewajiban. Mungkin ada yang belum punya calon pendamping hidup. Nah, ini hak. Begitu ketemu dan dapat, rasanya nikmat sekali. Itu hak. Warisan juga hak. Tanpa kerja karena kebaikan dari orang tua meninggalkan harta banyak. Begitu orang tuanya meninggal, dia dapat warisan. Itu namanya hak. Jadi menimbulkan kenikmatan. Tapi di sisi yang lain, yang sedang menguasai, ada salah satu di antara anak yang menguasai semua objek, dengan menguasai itu dia menghasilkan sesuatu. Misalnya tinggalannya 100 bis. Misalnya kan, satu bis satu harinya itu kalau dikontrakkan itu 3 juta misalnya. 3 kali 100 per harinya 300 juta. Ya, kalau diminta oleh saudara yang lain akan berkurang. Nah, ini gambaran apa itu hak, apa itu kewajiban. Nah, dalam penyelesaian perkara itu ada proses-proses litigasi dan non-litigasi. Yaitu, lah, ada penyelesaian mediasi, pra litigasi, ada pasca atau dalam litigasi. Nah, namun sebelum ke arah ke sana yang perlu dicermati ya, itu adalah kita harus punya pengetahuan dasar tentang surat kuasa. Karena ini sebagai apa SIM kita untuk melaksanakan kegiatan pendampingan litigasi maupun non litigasi. Karena di lapangan itu tidak semuanya lawan atau calon yang kita jumpai itu tidak menanyakan. Tadi kadangkala itu menanyakan mana apa surat kuasanya, dengan siapa. Kadang kan kita itu bersifat kekeluargaan saja. Sudah kita jumpai dulu, nah, kita datang bersama-sama dengan kliennya, menemui orang yang menurut klien kita itu sedang mempunyai kewajiban yang harus diberikan haknya kepada klien. Akhirnya datang. Di sana nanti ditanya bisa jadi Pak,
maaf jenengan ini siapa? Nah, ketika ditanya siapa saya pendampingnya. Oh, pendamping, maaf, ada surat kuasanya. Gitu. Oh, ada. Bisa dilihatkan, Pak. Oh, ketinggalan di mobil. Padahal belum dijual. Ini. Jadi kelihatannya itu sederhana. Tapi ini harus disiapkan. Sebelum melangkah, itu kuasa ini sebagai sarana utama harus disiapkan. Nah, surat kuasa itu syarat formalnya harus terpenuhi. Pertama, terkait dengan identitas penerima dan pemberi kuasa. Yang kedua, kaitannya dengan objek objek yang akan diselesaikan. Yang ketiga, status para pihak sebagai pemohon termohon, sebagai penggugat tergugat. Keempat, terkait dengan uraian kegiatan. Jadi, setelah dapat kuasa untuk menyelesaikan perkara waris, kegiatannya apa saja? Dan di samping di situ juga diberikan hak retensi. Hak retensi itu retensi. Ini kegiatan awal. Ini saya share. Tuh, halo, masuk ya? Mohon izin Bapak, Nah, besok tidak Mas, tidak Mas, tidak masuk materinya masuk. Bapak. Tidak ada masih Bapak. Oh, belum Dan masuk suara ya. Ya. jenengan putus-putus Bapak. Oke. Oh, putus-putus. Sudah masuk Bapak, aninya, PPT-nya. Udah, Oke, sampun. Juga mohon izin Pak, gimana? 945 Bapak. Udah. Oh, 945. Oke, Ya, matur nuwun. oke. Eh, udah masuk ya? Oke, masuk Pak. Suara masuk.
Oke, itu. Jadi pertama itu kita harus membawa SIM namanya surat kuasa. Ya, surat kuasa. Termasuk di dalam SIM. Kemudian bisa ditambahkan di dalam surat kuasa itu penyelesaiannya nanti diselesaikan di mana. Nah, kalau perkaranya litigasi nanti pengadilannya juga harus disebutkan. Pengadilan negeri Surabaya, pengadilan negeri Jember, nah, pengadilan negeri Lumajang, itu jelas ya. Tuh. Nah, tadi di awal saya sampaikan penyelesaian perkara perdata itu sangat luas ya, materinya. Oleh karena itu bisa litigasi, litigasi pun banyak cara ya. Pertama konsultasi. Jadi kalau ada orang datang konsultasi, Pak konsultasi membayar pun enggak Pak? Ya tergantung ya. Ya, tergantung boleh juga ya. Negosiasi, mediasi, konsiliasi, penilaian ahli, kemudian ada arbitrase. Ini termasuk ini bagian dari alternative dispute resolution atau ADR. Dan ini bisa dilakukan dalam perkara, baik perkara itu sudah diselesaikan prosesnya di pengadilan maupun belum. Dan kalau perkara perdata itu sebaiknya ditekankan di sini. Ditekankan sini tidak langsung ke litigasi. Kalau penyelesaian ini lebih cepat, lebih sederhana, dan tidak mengurangi hak saudara sebagai kuasa hukum. Karena kuasa hukum nanti sebelum melakukan sesuatu itu sudah disepakati. Baik perkara ini nanti sampai ke pengadilan maupun perkara ini selesai di mediasi. Itu sudah disepakati tentang hak dan kewajiban saudara sebagai kuasa hukum. Tentang success fee-nya, honorarium, kemudian apa transportasi dan lain-lainnya sudah disepakati semua baru berjalan. Ini. Ya. Kemudian litigasi. Litigasi itu hanya ada dua perkara jenisnya. Ada perkara permohonan, ada perkara gugatan. Nah, untuk gugatan ini setelah ada Perma nomor 1 tahun 2015, nah, itu ada istilah gugatan sederhana. Nanti juga kita bicarakan. Gugatan sederhana ini gugatan yang nilainya tidak lebih dari 500 juta syaratnya. Dan tidak termasuk perkara yang diselesaikan dalam proses pemeriksaan perkara secara khusus di peradilan khusus, tidak itu. Ya. Dan yang kedua adalah gugatan. Itu yang ah, apa jenis perkara. Nah, ini kita lewati aja. Sekarang kita lihat proses beracara sekarang ini. Nah, alhamdulillah lebih sederhana ya. Lebih sederhana dan mudah untuk dilakukan dalam waktu yang singkat. Apalagi kuasa hukum nanti ketika daftar perkara tidak perlu lagi datang ke pengadilan.
Nah, itu. Semuanya bisa selesaikan di rumah. Dan waktunya tidak harus jam kerja. Pendaftaran melalui EKOT. Nanti semua advokat punya akun, punya email. Ya. Tapi kalau tidak sebagai advokat, nah, nanti datang ke PTSP, pelayanan terpadu satu pintu. Nanti di situ semuanya bisa dilakukan, ya. Mulai pendaftaran, nomor register perkara, bayar, ya. Semuanya di situ selesai. Terakhir nanti diminta untuk apa, diberi untuk membayar surat kuasa untuk membayar atau disebut sekum, biaya berharap. Nah, setelah itu persidangan. Nah, persidangan ini ada problem yang perlu teman-teman semuanya ketahui. Saat ini, saat ini pemerintah melalui Mahkamah Agung sudah menjalin kerjasama dengan PT POS. Kerjasama dengan PT POS. Tentang apa? Tentang pemanggilan para pihak. Jadi para pihak dulu dipanggil oleh juru relas. Nah, sekarang yang memanggil tidak lagi juru relas tapi pegawai pos dengan surat tercatat. Nah, prosedur pemanggilannya sebenarnya sama, tapi dalam pelaksanaannya ini yang berbeda. Kalau dulu yang dilakukan oleh juru relas itu memahami psikologi orang-orang yang dipanggil itu dipahami tentang bagaimana yang akan dipanggil itu, apakah sedang di rumah atau tidak, sedang bekerja atau ada kegiatan lain, sehingga tidak selamanya panggilan itu dilakukan pada jam-jam kerja. Kadang sampai sore, oh orangnya kalau pagi kerja pulangnya jam 4, maka panggilan diberikan di atas jam 4 sehingga ketemu. Sekarang kalau rumahnya tertutup, nah, kemudian surat kembali, padahal alamatnya sebenarnya di situ. Hanya saja karena pada saat datang jam kerja itu jam 7.30 sampai jam 4 sore. Kemudian karena tidak ketemu langsung surat dikembalikan ke majelis dengan diberikan alasan tidak dijumpai. Nah, ini kan persoalan. Nah, kenapa ada panggilan pos? Ini dalam rangka agar terpenuhinya asas, ya, sederhana, cepat, biaya ringan. Ini yang diinginkan. Karena kalau panggilan melalui juru relas itu kan ada zonisasi. Ada zon 1, zon 2, zon 3. Nah, kalau 1 itu sampai 80.000 per satu kali panggilan. Zonasi 2 itu 100. Kalau 3 sampai 120 yang jauh. Tapi kalau kantor pos kan 15.000. Akan kurang dari 15.000. Nah, ini sehingga biaya panjar perkara sekarang murah. Sekitar
600, 700, ya sekitar 1 juta naik turunnya lah, tergantung para pihak jumlahnya. Kalau semakin banyak, ya sekitar 1 juta lebih sedikit. Kalau hanya dua belah pihak itu kadang cuma 700. Kalau dulu sebelum ada perjanjian dengan PT Pos ini, itu biaya panjar di atas 1 juta. Nah, kemudian problem berikutnya yang perlu disikapi itu tentang penentuan domisili. Domisili para pihak. Saat ini kan orang sangat mudah untuk berpindah-pindah, sangat mudah. Nah, identitas yang tertera dalam KTP, alamat, itu kadang tidak tidak sama dengan domisili yang dilakukan. Dia berada di mana itu tidak sama. Padahal gugatan sesuai dengan ketentuan hukum acara itu diajukan di tempat tinggal domisili para tergugat. Itu ada di HIR pasal 118 atau RPG-nya 142. Atau bisa juga diajukan di tempat di mana objek gugatan itu berada. Misalnya ya, Balaya Situbondo, Pengadilan Negeri Situbondo. Tergugatnya itu berdomisili di Jember. Maka boleh gugatan itu diajukan di Situbondo, PN Situbondo. Karena berpedoman pada tempat di mana objek gugatan itu berada. Ini tujuannya apa? Untuk mempermudah pemeriksaan setempat, pemeriksaan objeknya itu. Jadi kalau objeknya itu berada bersamaan dengan para pemeriksaannya lebih gampang. Nah, untuk menghindari eksepsi, kan biasanya kalau alamat TP-nya di Situbondo, tapi tempat tinggal sebenarnya itu ada di Jember. Nah, gugatannya diajukan di mana? Apakah atau di Jember? Maka untuk menghindari supaya tidak terjadi eksepsi, itu disebutkan sesuai dengan KTP dia berada di Jember. Namun tempat tinggal sekarang ada di misalnya tadi itu mana Wonosobo atau di Probolinggo itu disebutkan begitu dalam rangka untuk menghindari eksepsi kaitannya dengan tempat tinggal. Apalagi nanti pada saat pemanggilan itu yang dipanggil tidak ada di tempat tinggal. Kan jadi repot. Gitu. Ya, jadinya repot. Maka perlu disikapi demikian. Itu untuk panggilannya. Ya. Kemudian sekarang masuk pemeriksaan perkara. Nah, di mediasi. Mediasi yang paling efektif memang mediasi yang sudah dilakukan melalui proses pemeriksaan perkara di persidangan. Nah, itu karena apa? Karena kehadirannya itu bisa secara dipaksakan. Nah, tadi di awal saya katakan ya, perkara perdata sebaiknya diselesaikan melalui mediasi. Nah, kita sebagai calon kuasa hukum
itu harusnya bisa memberikan penjelasan lebih. Saya contohkan, misalnya pembagian waris. Kebetulan klien saudara itu laki-laki, anak laki-laki. Anak laki-laki itu bagiannya kan 2 kali lipat dari bagian anak perempuan. Misalnya warisannya itu 900 juta. 900 juta. Nah, anaknya laki-laki satu, perempuan satu. Klien saudara anak laki-laki, anak pertama. Anak yang kedua perempuan yang sampai akhir hayatnya itu bersama dengan orang tua. Sementara anak laki-laki klien saudara itu sudah sukses, sudah bersama dengan keluarganya di luar rumah tinggalan orang tua. Nah, ketika orang tuanya meninggal, anak laki-laki pertama punya hak mendapatkan warisan tinggalannya 2 kali dari bagian anak perempuan. Ini normatifnya. Sehingga kalau 900, haknya kan 600. 600 juta. Hak anak perempuan 300 juta. Ini normatifnya. Nah, anak perempuan merasa kalau hanya 300 kurang. Karena dia yang selama ini itu merawat, ngopeni, mengasuh orang tua sampai meninggal dunia. Mintanya wis dibagi rata saja. Rata berarti masing-masing dapat 450 juta. Ini 450 juta. Sehingga hak klien saudara yang anak laki-laki itu dikurangi 150 juta. Dikurangi 150 juta untuk adik. Kalau yang dibicarakan tentang akal, tidak akan ada titik temu. Tapi kita harus tahu bahwa proses ini kalau sampai dengan litigasi selesai, itu waktunya sampai juga pertama tahun. Bisa sampai 4 tahun. Nah, 4 tahun itu kalau uang 450 juta dikembangkan dalam waktu 4 tahun karena penyelesaiannya bisa secara mediasi cepat, kan masing-masing langsung dapat uang cash itu 450 juta yang dikuasai oleh adiknya. Kasihkan. Dalam waktu 4 tahun, uang 150 juta yang diberikan kepada adiknya itu bisa jadi sudah terpenuhi. Ya, satu. Yang kedua, 4 tahun ke depan belum tentu juga dapat. Yang ketiga, dalam waktu 4 tahun itu dia berapa jumlah uang yang harus dikeluarkan untuk membiayai perkara tersebut. Apalagi kalau nggak punya biaya, itu bisa jadi kontrak dengan advokat 50-50. 50%, 50%. Sehingga jatahnya 600 kalau 50-50, kalau nggak punya biaya, berarti kan 300, maka hasilnya malah di bawah standar. Yang keempat, nah, untuk bisa meyakinkan hubungan kekerabatannya akan berkurang. Yang kelima, menghargai jasa adiknya yang memberikan servis lebih untuk kedua orang. Ini
sebagai bahan untuk meyakinkan ini bukan berarti kalah 150 juta, bukan begitu. Ya. Makanya dalam konsep mediasi, nah, itu nggak ada yang kalah, semuanya menang, semuanya menang. Nggak ada putusan di situ, adanya kesepakatan. Nah, gitu. Ini jadi kelihatannya itu berkurang haknya, tapi sebenarnya tidak. Nah, sebagai advokat itu mendorong persoalannya itu selesai di mediasi. Nah, keuntungan advokat apa? Keuntungan nggak cepat selesai. Kalau cepat selesai, cepat menikmati hasil kan gitu kan. Jadi bangga dan keduanya masih kedua belah pihak masih bisa rangkulan. Akhirnya makan pun ketika makan bersama itu nikmat ya. Beda kalau akhir dengan putusan. Itu apa mediasi dalam gugatan. Nah, sekarang yang perlu kita sikapi itu tentang bagaimana menyusun gugatan. Menyusun gugatan. Nah, sebelum menyusun gugatan itu sudah harus disiapkan tentang amunisinya. Amunisi dalam gugatan itu apa? Amunisi dalam gugatan itu adalah bukti, adalah bukti. Atau dalam istilah saya kan mengajukan tuntutan hak itu menjadi berarti mengajukan gugatan. Nah, jangan sampai alat bukti itu baru kita cari setelah gugatan itu masuk. Harus disiapkan lebih dahulu. Itu istilahnya orang Iran itu senjatanya sebelum diumumkan perang melawan Israel sama melawan Amerika, Iran sudah senjata-senjatanya. Senjatanya ada yang sampai bisa meluncur jaraknya 4.000 kilometer. Jauh sekali kan? Jakarta Jember nggak sampai 1.000. Ya, kurang lebih 1.000 lah. Jadi 4 kali Jakarta Jember. Misalnya itu. Nah, senjata penggugat itu di pembuktian. Utamanya bukti surat. Nah, apalagi jurisprudensi mengatakan orang yang tidak bisa menunjukkan aslinya di muka sidang pengadilan, hanya ada fotokopi saja, dianggap tidak dapat membuktikan. Ini nanti gimana problemnya? Padahal rata-rata bukti tergugat. Iya kalau tergugatnya baikan. Baikan gimana Pak? Waktu pembuktian dia mengajukan gugatan. Dia mengajukan bukti suratnya. Tapi rata-rata kalau sudah dipegang oleh kuasa hukum, melihat penggugat tidak bisa membuktikan bukti surat akta otentiknya, meskipun dia itu membawa bukti otentiknya, dia tidak mengajukan bukti surat tersebut. Nah, nanti tracknya kita gimana? Pertama, pada saat jawab-menjawab, itu termasuk membuat gugatan, disebut dalam gugatan sertifikat hak milik nomor sekian. Atas nama luas terletak dikuasai, dipegang oleh pihak tergugat. Nah, kita lihat jawaban dia.
Jawaban dia kok nanti menyampaikan betul memang saat ini sertifikat hak milik nomor sekian kami kuasai, kami simpan untuk mengamankan misalnya kan supaya tidak dijual oleh penggugat. Nah, itu sudah poin bagi kita kan, bagi penggugat poin. Poinnya apa? Poinnya ada pengakuan. Nah, kita ingat dalam hukum acara HIR, pengakuan adalah bukti sempurna. Nah, kalau disangkal, nah, disangkal. Kalau dibiarkan tidak dijawab, ingat pembiaran tidak menjawab juga sebagai bukti pengakuan. Jadi harus dinyatakan secara tegas. Kalau hanya mentari kan saja, ini nanti masuk kategori pengakuan karena tidak menyangkal sebagai dianggap sebagai pengakuan. Kalau dianggap sebagai pengakuan tidak perlu dibuktikan. Nah, sekarang kalau disangkal tidak bisa membuktikan aslinya dan disangkal alat bukti tersebut berada di pihak tergugat. Nah, apakah kalau disangkal seperti ini langsung kita, wah nggak mau gugat karena nanti kalau digugat pasti kalah. Jangan begitu. Masih banyak cara yang bisa untuk bisa mendapatkan akta otentik. Nah, nanti bisa mendatangkan saksi ahli. Kalau kaitannya dengan sertifikat hak milik, nanti bisa minta kepada BPN sebagai saksi ahli. Nah, problemnya BPN itu kalau yang meminta kuasa hukum atau klien itu seringkali tidak datang di lapangan. Maka kita minta kepada pengadilan agar mengeluarkan surat kepada kepala BPN untuk pemeriksaan perkara nomor sekian atas permohonan dari klien datang dalam persidangan dengan membawa warkah. Jadi ada warkah. Warkah itu apa? Bukti tentang persyaratan-persyaratan formil terkait dengan keluarnya sertifikat hak milik, hak guna bangunan, hak beli, hak sewa. Nanti begitu pihak BPN datang dengan membawa warka, nah ini akhirnya bukti surat formil aslinya terpenuhi. Begitu juga, ini saya contohkan hanya salah satu. Misalnya surat nikah, hilang, nggak ada. Boleh, kita minta surat keterangan telah menikah, tapi pengadilan agama tidak mau menerima begitu. Kalau surat keterangan pernah menikah. Duplikat nikah atau surat nikah aslinya. Nah, kalau pakai surat keterangan pernah menikah, nanti ditambah dengan saksi ahli menghadirkan ketua kepala KUA nah, untuk sidang di pengadilan. Ini untuk mencari bagaimana untuk mendapatkan bukti surat. Kata-kata ingat bahwa perkara perdata itu untuk bisa dikabulkan meyakinkan kepada majelis hakim harus ada dua alat bukti cukup. Nah, dua alat bukti cukup itu apa? Nah, bisa saksi dengan surat. Nanti bisa saksi dengan pengakuan. Nah, kalau pengakuan sudah sempurna.
Nah, kalau nggak ada nanti bisa dengan sumpah, sumpah apa decision, nah, decisoir. Nah, kalau sumpah decisoir itu sumpah yang datang dari salah satu pihak kepada pihak lain yang sifatnya itu memutus setelah sumpah itu langsung perkara selesai. Beda dengan sumpah suplatu itu sumpah yang ketika alat buktinya formil ya, ada tapi saksinya hanya satu. Sudah ditambah dengan sumpah suplatorik. Itu problem pembuktian. Nah, sebelum pembuktian itu diberikan di muka sidang majelis, sekarang ada pendahuluannya. Jadi sebelum pembuktian dilakukan dalam persidangan langsung, kalau pembuktian itu persidangannya secara langsung, tidak persidangan ekot. Kalau persidangan ekot itu sekarang jawab menjawabnya. Jadi ada jawaban, ada replik, ada duplik, ada kesimpulan, ada putusan. Itu dilakukan sidang secara ekot. Jadi tanpa kehadiran para pihak di muka sidang pengadilan. Ini kalau dihitung-hitung secara ekonomis, nah ini tidak mengurangi ya, kontrak yang dilakukan dengan klien, tapi secara apa beban lebih ringan karena tidak perlu datang ke pengadilan karena sidang jawaban saja itu 1 hari sendiri. Ya, harus nunggu karena kan nggak tahu kepastian sidangnya itu jam berapa meskipun dalam panggilan persidangan itu jam 8 bisa jadi jam 2 baru sidang. Dengan menggunakan sistem ekot ini kan langsung hanya disepakati pada sidang pertama. Setelah mediasi tidak kesepakatan langsung kemudian sidang hasil mediasi disitulah terjadi kesepakatan antara majelis hakim dengan para pihak untuk sidang ekot dengan agenda jawaban, replik, duplik. Kalau kesimpulannya nanti setelah dilalui sidang pemeriksaan setempat atau sidang di lokasi. Itu problem-problemnya. Nah, supaya nilai pembuktian fotokopi surat itu bernilai sama dengan akta otentiknya, yang nantinya juga diupload ya. Sebelum sidang secara langsung itu diupload semua melalui akun yang sudah dibuat melalui email. Kemudian setelah di leges di kantor pos ini dengan dibubuhi materai kalau sekarang 10.000 ya. Kemudian dicap ditambahi asma oleh pegawai pos atau parab. Kemudian alat bukti itu disusun kronologisnya sesuai dengan perjalanan gugatan. Kalau warisan misalnya ya didahululah dengan pernikahan pewaris. Kemudian kematian pewaris, akta kematian, dan seterusnya. Kalau kaitannya dengan perjanjian, ya diawali dengan adanya kesepakatan perjanjian bergerak di bidang apa. Kalau kaitannya dengan perkawinan, ya diawali dengan surat atau buku nikah. Ini disusun sesuai dengan kronologis gugatan dan dibuat daftar alat bukti.
Daftar alat bukti itu isinya apa saja? Nomor, terus simbol. Simbol. Simbol itu kalau penggugat berarti P. P1 berarti bukti surat nomor 1. P.2 berarti bukti surat nomor 2. Dan seterusnya. Nah, kalau tergugat berarti T. T.1, T.2, dan seterusnya. Kalau ada interven, ya berarti interven titik 1, dan seterusnya, 2, dan seterusnya. Kemudian nama. Nama suratnya apa? Surat nikah, KTP, KK, akta kelahiran, surat perjanjian. Kemudian berikutnya keterangan. Fakta kelahiran menunjukkan apa? Oh, hubungan antara anak dan orang tua. Surat nikah menunjukkan apa? Telah terjadi perkawinan sah dan dicatatkan. Kemudian bagian akhir dikasih tanda paraf. Diberi keterangan fotokopi sesuai dengan aslinya atau fotokopi dari fotokopi. Kalau nggak ada aslinya. Itu hal penting ya yang perlu dipersiapkan dalam perkara perdata. Sebelum kita lanjutkan nah, dengan tanya jawab, ini materi kedua langsung saya sampaikan dulu ya tentang gugatan sederhana. Ya. Nih, nanti baru terakhir jawab tanya jawabnya langsung dua materi ya, dua materi, materi yang pertama tadi dan teknik pendampingan gugatan sederhana atau Semil Claim Court SCC. Nah, Alhamdulillah teman-teman semuanya ya, pemerintah melalui lembaga peradilan ya, Mahkamah Agung yang bergerak di bidang hukum ini selalu memberikan jalan keluar kepada masyarakat pencari keadilan. Ya. Dalam rangka apa? Supaya para pencari keadilan itu dalam memproses perkara bisa bersifat sederhana, cepat, dan biaya ringan. Utamanya di situ. Ya. Kalau semuanya gugatan-gugatan biasa, prosesnya terlalu lama. Maka melalui Perma nomor 2 tahun 2015, Junto Perma nomor 4 tahun 2019 nah, tentang apa gugatan sederhana, ya, ini memberikan peluang kepada masyarakat dalam mencari keadilan, penyelesaian perkaranya bisa sederhana, cepat, dan biaya ringan. Itu. Lah, kenapa hal itu dilakukan? Kita ingat bahwa dalam proses hak dan kewajiban, utamanya di lembaga-lembaga penjaminan, itu di Indonesia kan ada dua undang-undang tentang penjaminan hak atas hutang. Pertama, ada jaminan fidusia. Diatur di dalam undang-undang. Kedua, ada jaminan hak tanggungan HT. HT ini digunakan untuk benda-benda tidak bergerak. Sedangkan fidusia itu untuk benda-benda bergerak. Contoh misalnya leasing, kredit mobil. Jaminannya nanti
mobil itu, tapi mobil tetap dikuasai oleh. Bedanya apa? Barang semuanya itu tetap dikuasai oleh debitur. Sedangkan krediturnya hanya menguasai surat. Nah, fidusia tidak bisa kreditur langsung mengeksekusi barang tersebut tanpa izin, ya, tanpa penyerahan barang tersebut kepada kreditur dari debitur. Kalau kaitannya dengan bukti suratnya, misalnya kalau mobil ada BPKB, itu sudah ada di kreditur, debiturnya menguasai mobilnya. Gitu. Nggak bisa langsung ditarik, apalagi di tengah jalan pakai debt collector, itu nggak boleh. Di dalam undang-undang tentang fidusia disebutkan penyerahan barang hak tanggungan, nah, itu ada dua. Pertama, dengan cara sukarela. Cara sukarela itu berarti pihak debitur secara sukarela menyerahkan barang tersebut kepada kreditur karena dia sudah tidak mampu untuk melakukan angsuran. Tapi kalau tidak mau menyerahkan secara sukarela, pihak kreditur tidak boleh memaksa, mengambil paksa di jalan, bahkan di rumah saja juga nggak boleh untuk mengambil tersebut. Harus dengan secara sukarela. Nah, persoalannya kalau tidak mau memberi, tidak mau menyerahkan gimana? Hukum itu kan harus selesai. Ya, hukum itu harus selesai. Ya, tidak boleh dibiarkan begitu saja. Ya. Nah, akhirnya caranya harus melalui gugatan kalau jaminan fidusia. Harus melalui gugatan. Tapi kalau jaminan HT itu punya kekuatan eksekutorial. Kalau debiturnya melakukan prestasi, ya, debitur prestasi, kreditur bisa melakukan upaya untuk eksekusi. Eksekusinya apa? Penjualan. Melalui siapa? Lembaga yang sudah ditentukan oleh undang-undang. Siapa? KPHMF. Nah, ini apa? Kalau berlama-lama kan bisa sampai 4 tahun. Makanya pakai gugatan sederhana ini waktunya sangat pendek, kurang dari 1 bulan. 25 hari saja. Gitu ya. Ini garis besarnya begitu. Kita lihat satu persatu ya. Ini untuk kewenangan yang mengadili perkara gugatan sederhana itu ada di pengadilan negeri, ya. Di pengadilan umum, dan putusannya bersifat final. Tidak ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali, nggak ada. Adanya hanya keberatan. Dan keberatan itu pun dilakukan di pengadilan di mana periksa. Diperiksa di mana? Misalnya di pengadilan negeri Surabaya, nanti upaya hukum keberatannya juga di situ. Masa pengajuannya 7 hari. Berbeda dengan perkara biasa sampai 14 hari. Nah, jadi di depan sudah saya sampaikan gugatan sederhana itu nominalnya maksimal. Nah, nilainya 500 juta. 500 juta itu sudah banyak juga kan. Kalau jaminan apa, nah yang dimaksud
Nilai nominal 500 juta itu apanya? Apakah barangnya, misalnya fidusia, mobil, Fortuner. Nilai barunya kan bisa sampai 850 juta. Padahal ini dijaminkan misalnya pinjaman 450 juta. Nilai jaminannya 850 juta, tapi dijaminkan 450 juta. Karena penjaminan itu nggak mungkin sebesar nilai barang yang dijaminkan. Nggak mungkin. Sebentar ya. Halo, salam. Aku tak ngisi sebentar ini. Gue jam 10. Ya. Oke. Oh, ya, ya, ya. Ya, oke. Ya, ya, ya. Salam. Sudah. Jadi, minimal 500 juta. Yang dilihatnya apa? Bukan barangnya. Ya. Tapi nilai yang dijaminkan. Tadi pinjamannya misalnya 450 juta ya. Itu. Bukan nilai barangnya yang 850 juta. Jadi kreditnya atau leasingnya itu. Yang kedua, ya, penggugat dan tergugat tidak boleh lebih dari satu pihak. Kecuali kepentingannya sama. Misalnya apa? Kuasa hukumnya 5, mewakili satu orang boleh, nggak apa-apa. Kalau tergugatnya 4, perkaranya harus dipecah menjadi 4. Nggak boleh digabung, nggak ada class action di situ, nggak ada. Kemudian penggugat dan tergugat harus di wilayah hukum yang sama. Penggugat, tergugat harus di wilayah hukum yang sama. Misalnya penggugatnya itu bank, wilayah hukumnya Surabaya, tergugatnya harus juga berdomisili di Surabaya. Kalau tergugatnya misalnya kok berada di wilayah domisili Mojokerto, kuasa hukumnya juga harus yang berdomisili di Mojokerto. Ini kan problem. Padahal advokat itu wilayah kerjanya seluruh negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, tapi kalau dalam gugatan sederhana itu harus berada di wilayah hukum yang sama. Jadi nanti cari kuasanya yang dari situ. Kemudian waktu pendaftaran, cara penyusunan gugatan itu berbeda dengan gugatan yang disusun dalam penyelesaian perkara perdata biasa. Berbeda. Gitu. Kalau di gugatan sederhana itu sudah ada poin-poinnya, dibuat sesederhana mungkin. Misalnya tentang wan prestasi. Wan prestasinya ada perjanjiannya nomor berapa, isinya apa, yang dilanggar apa. Kemudian juga dicantumkan di situ alat bukti, baik saksi maupun suratnya, nama, identitas, dan keterangan yang akan
berikan nanti tentang apa. Di situ ditulis semuanya. Jadi menerangkan ini, ya, misalnya telah terjadi apa perjanjian fidusia antara A dan B. Nilai apa pinjamannya 450 juta. Ya, 450 juta. Kemudian sudah dilakukan pembayaran berapa kali. Kemudian telat berapa kali. Nah, itu sudah diuraikan di dalam gugatan itu. Nah, kemudian pada saat pemeriksaan, sebelum pemeriksaan perkara, ada pemeriksaan pendahuluan. Sebelum perkara ini apa ada nomor perkaranya, itu sudah dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Nah, oleh pengadilan sebelum dilimpahkan ke hakim, diperiksa oleh panitra, ya, apakah perkara tersebut masuk kategori perkara gugatan sederhana atau tidak. Kalau tidak masuk perkara gugatan sederhana, maka perkara tersebut bisa didaftarkan langsung menjadi perkara biasa. Jadi bisa. Kalau masuk dalam kategori gugatan sederhana, maka kemudian didaftar, diberi nomor register, dan diperintahkan untuk membayar. Biayanya murah sekali, kurang dari 500.000. Nah, kalau pemeriksaan perkaranya seperti pemeriksaan perkara biasa, hanya saja hakimnya bukan hakim majelis. Ya. Hakimnya tidak hakim majelis, hakimnya hakim tunggal. Hakimnya tunggal. Dan penggugat harus datang. Penggugatnya harus datang. Ya, kalau penggugat dipanggil secara patut, panggilannya nanti sekarang semuanya pakai email. Jadi tidak ada alasan tidak buka email. Tidak ada alasan tidak buka email. Email pasti dikirimnya nanti di situ. Panggilan untuk penggugat, walaupun gugatannya itu secara pribadi. Nanti pada saat daftar diajari oleh panitra untuk membuat email dan password akunnya juga ada, nanti semuanya masuk di situ. Meskipun perorangan, karena sekarang itu tidak ada yang tidak punya HP kan. Anak kecil saja setiap hari mainannya HP. Baru setelah itu penetapan hari sidang. Kemudian pemeriksaan, pembuktian, dan putusan. Nah, proses berjalan seperti ini mulai, ya, perkara didaftarkan sampai dengan putusan nomor 8 itu hanya memakan waktu 25 hari. Jadi saya sampaikan kalau yang tergugat tidak datang itu sekali dipanggil lagi sekali. Tapi kalau yang tidak tergugat, tidak datang penggugat pada saat dipanggil sekali tidak datang, maka gugatannya langsung diputus. Gugur. Kalau yang tidak datang tergugat, putusannya verstek. Itu. Ya, itu aturannya. Ada dua perma, perma 215 sama dengan yang satu perma 4
2019. Nah, tadi di awal juga sudah saya sampaikan tentang pengecualian tidak masuk kategori gugatan sederhana meskipun nilainya kurang dari 500 juta. Itu yang pertama adalah perkara yang penyelesaian melalui peradilan khusus. Misalnya ada apa tentang sengketa tanah. Sengketa juga nggak boleh. Dan khusus misalnya ada kerugian tertentu yang diselesaikan dalam pengadilan khusus. Sengketa hak atas tanah meskipun nilainya kurang dari 500 juta. Gugatan nilai di atas 500 juta juga tidak masuk kategori gugatan sederhana. Atau nanti perkembangan waktu bisa jadi 1 miliar karena nilai rupiah saat ini kan selalu mengalami apa penurunan ya. Sudah mulai naik barang-barang akibat apa perang Israel, Amerika dan Iran. Betul. Kita lihat ya, tadi sudah saya sampaikan tentang pemeriksaan pendahuluan. Nah, kehadiran juga sudah, pemanggilan dan kehadiran para pihak sudah. Sekarang pemeriksaan keberatan. Setelah diputus, itu ada hak untuk mengajukan keberatan dan yang memeriksa pun pengadilan di mana perkara itu diajukan. Hanya saja hakim lebih senior daripada hakim yang pertama. Nah, keberatan itu bisa diajukan dalam tenggang waktu 7 hari setelah putusan diucapkan bila mana kedua belah pihak datang. Tapi kalau kedua belah pihak tidak datang, salah satunya tergugat atau penggugat, maka upaya hukumnya bisa diajukan setelah para pihak menerima salinan putusan jangka waktunya 7 hari setelah menerima salinan putusan. Nah, dalam hal ini karena sifatnya sederhana, pengadilan negeri itu menyiapkan belangko isian ada digampang tidak seluas perkara gugatan biasa dan sampai 15 halaman 20 halaman kalau ini 2 halaman cukup. Kemudian pemohon keberatan lebih dari 7 hari dinyatakan tidak dapat diterima. Pernyataan tidak dapat diterima itu ditetapkan dalam keputusan Ketua Pengadilan Negeri. Dasarnya apa? Keterangan dari panitera. Nah, dalam mengajukan permohonan keberatan diikuti dengan memori keberatan. Nah, memori keberatan itu sama dengan fungsi memori banding dalam perkara biasa. Kemudian dari memori keberatan yang diberikan oleh pemohon keberatan, ikut dalam waktu maksimal 3 hari sudah harus diberikan kepada tergugat atau termohon keberatan. 3 hari kalau di perkara biasa kan sampai 14 hari. Nah, setelah termohon keberatan itu menerima memori keberatan dalam waktu 3 hari sudah harus bisa menyampaikan kontra memori
keberatan. Ini, ya. Kemudian pemeriksaannya dilakukan tanpa kehadiran para pihak oleh hakim keberatan. Hakim keberatannya berbeda, yang memeriksa keberatan ini berbeda dengan hakim yang diberikan kewenangan untuk memeriksa pada tahap permohonan gugatan sederhana. Nah, putusan keberatan diucapkan paling lama 7 hari setelah tanggal penetapan hari sidang. Sangat cepat sekali. Nah, setelah itu, setelah diputus, 3 hari sudah harus sampai kepada para pihak. Dan putusan keberatan itu sudah bersifat final, tidak ada upaya hukum. Nah, ini bisa diselesaikan secara sukarela, tapi kalau nggak bisa ya bisa diproses untuk pelaksanaan putusannya seperti yang terjadi dalam hukum perdata, ya, melalui eksekusi. Nah, eksekusinya tahapannya sama, juga ada unmanning, tapi waktunya paling lambat 7 hari. Kalau yang pengadilan negeri unmanningnya 8 hari. Setelah itu bisa dipanggil 8 hari lagi. Kalau ini 7 hari saja, ya. Ini ketentuan-ketentuan terkait dengan gugatan sederhana. Saya kira itu teman-teman semuanya, ya. Kita lanjutkan dengan tanya jawab, ya, baik yang teknik penyelesaian perkara perdata maupun gugatan sederhana. Saya kembalikan kepada Mas Nuri, ya. Mas Nuri Khairi Jamil. Nah, kita lanjutkan dengan tanya jawab, masih ada waktu kurang lebih 25 menit. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Arifin atas ilmunya pada pagi hari ini. Nah, ini menarik sekali, teman-teman, kaitan dengan materi hari ini. Langsung saja, rekan-rekan yang akan ada pertanyaan untuk Pak Arifin, kami persilakan bisa share terlebih dahulu atau di kolom chat juga boleh. Monggo, siapa yang akan bertanya? Dan Monggo, dari Mas Buri, dipersilakan. Baik, terima kasih waktunya moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin moderator dan Bapak Arifin. Pertama, saya ingin bertanya mengenai masalah relas, Bapak. Jika sesuai yang sampean ceritakan barusan, dengan ceritakan bahwasanya alamat tepat, akan tetapi relas dikembalikan dalam artian tidak patut, Bapak. Nah, cara kita sebagai kuasa hukum menanggapi ataupun menyelesaikan hal tersebut itu seperti apa? Bagaimana langkahnya? Jika relas tersebut tidak patut, namun alamat tersebut memang sudah benar, entah itu orang di rumah masih ada pekerjaan lain, aktivitas lain, sehingga rumah tersebut tertutup, Bapak. ya. Itu yang pertama. Yang kedua, jika terdapat gugatan yang mana klien kita sebagai tergugat itu digaibkan, Bapak. Sedangkan klien kita sebagai tergugat itu tetap ada di rumahnya. Gara-gara klien kita tidak mau pisah dengan istrinya, digoibkanlah klien kita sebagai tergugat oleh istrinya, seperti itu. Itu bagaimana cara untuk mengatasinya nanti, Bapak?
Terus yang selanjutnya mengenai gugatan waris, diajukan sesuai tempat objek gugatan berada. Semisal ada beberapa objek, berarti itu ambil salah satu saja atau bagaimana Bapak? Terus masalah hadona Bapak, satu lagi masalah hadona, pengajuannya terkadang ada Bapak orang tua yang membawa pergi anaknya ke Bali, semisal asli Bondowoso dia dibawa pergi ke Bali eh, dengan alasan tidak mau ayahnya pisah pertama, yang kedua tidak ingin ayahnya ini anak jatuh ke tangan istrinya. Maka dari itu ayahnya bawa kabur si anak tersebut ke Bali, Bapak. Untuk pengajuannya, apakah ini di PA Bali atau bagaimana, Bapak? Apakah tetap di Bondowoso? Sedangkan anak yang dalam hal ini bisa disebut dengan objek dalam gugatan sedang ada di Bali. Mungkin itu saja Bapak dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Huri ya. Nah, terima kasih. Nah, ini praktisi nanti, insya Allah. Nah, pertama, Mas, tuh Pak Arifin juga mengalami ini. Jadi, gugatan pertama itu ditolak. Hmm, Ditolak karena waktu yang digunakan untuk pisah ranjang, pisah tempat tinggal kurang dari 6 bulan. Itu pun kadang kita itu harus berpikir hitungan 6 bulan itu saat gugatan diajukan atau saat putusan itu dijatuhkan. Nah, gitu kan? Nah, ini kan belum ada. Seharusnya itu dalam proses misalnya sudah diajukan sudah 4 bulan. SEMA 2023 itu kan kalau terjadi pertengkaran harus diikuti dengan visa tempat tinggal minimal 6 bulan kan? SEMA 2023. Kalau di Undang-Undang 174 nggak ada alasan itu. Ya, alasan itu nggak ada. Alasan itu nggak ada. Kemudian kemudian saat dijatuhkan itu sudah lebih dari 6 bulan karena sidangnya saja sudah 4 bulan sendiri kan, sidangnya 4 bulan sendiri. Hmm, Misalnya begitu. Maka dengan demikian yang diambil kadang-kadang itu saat mengajukan gugatan. Hmm, Terus ditolak. Nah, setelah ditolak diajukan lagi karena perkara perceraian ini nggak ada nebis in idem loh ya. Walaupun alasannya sama, itu boleh. Ya, bukan nebis in idem. Ya. Kita kan ada kaidah nebis in idem diajukan. Nah, sidang yang perkara kedua itu dinyatakan panggilannya tidak patut, tidak ada di tempat. Nah, padahal sama, kan gitu kan? Nah, ini fakta yang di lapangan begitu. Akhirnya kata jalan keluarnya Majelis Hakim tolong ini dipanggil melalui juru panggil pengadilan, juru relas. Kita minta begitu. Akhirnya ditetapkanlah panggilannya tidak panggilan pakai jasa pos, pakainya apa? Panitra. Nah, ini itu yang pertama. Yang kedua, kalau digoibkan. Nah, sekarang digoibkan berarti kan 3 bulan. Ya, 3 bulan. Otomatis panggilannya kan tidak langsung ke panggilan yang bersangkutan ada di alamat kan? Itu. Nah, ini nanti ada teknik yang kita dapatkan nah, untuk pemberian salinan putusan. Gitu. Maka di saat kita mulai menerima salinan putusan itu,
bisa kita ngajukan nanti verzet. Jadi perkara itu nanti akan diperiksa ulang. Hukum acara kita kan pada saat dia menerima putusan, pemberitahuan putusannya diterima, atau pada saat putusan itu dijatuhkan. Jadi meskipun digoibkan, upaya hukumnya verzet di saat sudah mengetahui, meskipun sudah lampau 14 hari bagi penggugatnya. Tapi bagi tergugatnya kan belum lampau 14 hari. Nanti diadukan verzet. Verzetnya di pengadilan di mana perkara itu diputus. Alasannya itu alasannya seperti alasan dalam jawaban. Ini ya, itu yang digoibkan. Nah, sekarang goib pun harus ada keterangan dari pejabat setempat. Kalau enggak, majelis hakim tidak akan mengabulkan. Ini. Ampun riskan kalau digoibkan. Kalau tidak betul-betul nanti bisa di apa ajukan laporan memberikan keterangan palsu sampai lahir fakta otentik. Fakta otentik apa? Putusan. Padahal alamatnya ketahuan, diketahui dan di mana-mana dia sudah mengerti. Nah, itu nah, keterangan palsu. Yang keempat, nah, tentang gugatan yang waris misalnya. Gugatan waris objeknya banyak. Gitu. Misalnya tadi ada yang ada di Bondowoso, Jember, nah, terus kemudian misalnya Banyuwangi. Nah, tergugatnya ada salah satunya ada di Bondowoso misalnya. Ya, itu kan Bondowoso ada tergugat, ada objeknya. Nah, ini tidak mungkin nanti dieksepsi. Atau misalnya penggugat semuanya Wonoso sama Bondowoso. Tergugatnya ada di Bondowoso. Eh, objeknya di Bondowoso, penggugatnya Bondowoso. Tergugatnya Jember. Semuanya tergugatnya Jember. Boleh diajukan di Bondowoso. Tadi saya sebutkan di pasal 118 KIR, pasal 142 RBG. Ini juga berlaku di hukum perkara perdata agama. Jadi misalnya tergugatnya semuanya di Banyuwangi, objeknya di Bondowoso, penggugatnya Bondowoso. Boleh di situ. Atau penggugatnya misalnya Lamongan, objeknya di Bondowoso semua, boleh diajukan di Bondowoso. Itu tidak, kalau dieksepsi nanti jawabannya dijawab dengan pasal 118. Betul ya. Kemudian kaitannya dengan hak hadona itu. Hak hadona itu yang dijadikan lokus deliktinya siapa? Tergugat. Tergugat di situ adalah orang tua bukan anaknya. Ya. Ada satu poin untuk si istri. Di kompilasi hukum Islam disebutkan bahwa pada dasarnya hak hadona itu ada pada istri. Itu. Artinya sepanjang istri tidak terbukti, tidak patut untuk mengasuh anak, maka hak itu tetap melekat kepada istri. Ini poin. Nah, poin yang kedua, undang-undang tentang perlindungan anak. Kepentingan yang harus diutamakan dalam gugatan hadona itu adalah kepentingan dari pihak anak, bukan kepentingan penggugat, bukan kepentingan tergugat. Sehingga anak itu lebih nyaman di mana? Kalau lebih dasarnya itu tetap anak itu nyaman dengan ibu. Kalau kasus yang seperti tadi akhirnya diculik, dibawa lari ke Bali, itu kan sudah persoalan hukum sendiri kan?
Meskipun nggak ada penculikan terhadap anak itu nggak ada. Ya. Misalnya anak di sekolah kemudian asalnya itu dengan ibu tiba-tiba waktu pulang sekolah dijemput ayah tidak diantar ke ibu tapi dibawa ke Bali misalnya kan. Ini bukan ada laporan tentang penculikan anak nggak ada. Ya. Karena kedua belah pihak punya hak asuh. Tapi kalau yang ngambil orang tuanya, nah itu masuk. Nah, gitu. Jadi memang selama ini gugatan Hadona itu lebih banyak diberikan apa pengkabulannya kepada siapa yang pada saat gugatan itu diajukan anak berada di asuhan siapa. Itu, saat itu formilnya banyaknya begitu. Sehingga ketika ibu pun ketika mau menggugat kok posisi anak itu berada di tangan suami itu larinya kepada Undang-Undang Perlindungan Anak. Tapi kalau kok anak itu berada pada istri, itu berarti plus dua, plus satu di bawah asuhan istri, plus duanya memang kompilasi hukum Islam mengatakan istri itu pada dasarnya yang lebih berhak daripada suami. Betul. Ya. Oke, ada yang lain? Silakan. Monggo dari rekan-rekan yang akan bertanya, mumpung ada kesempatan. Oh ini Pak dari kolom chat. eh saya ingin menanyakan dari Toha Hadafi. Saya ingin menanyakan penyelesaian perkara yang diajukan di dua pengadilan sekaligus, baik di pengadilan agama dan di pengadilan negeri. Yang mana harus di yang mana yang harus diprioritaskan atau lebih kuat secara hukum dan apakah kita sebagai advokat bisa menentukan pengadilan mana yang harus kita pilih maupun yang kita tolak. Seperti itu, Bapak. Kaitannya dengan kompetensi absolut antara PA sama PN itu sudah diatur secara jelas. Jangan sampai nanti kita oleh majelis hakim pun secara ex officio dinyatakan kami tidak berwenang memeriksa perkara ini. Ya, itu. Ya, saya ulangi, jangan sampai kita nanti ditanya, loh kok mengajukan perkara di sini dasar hukumnya apa? Misalnya gitu kan? Nah, terus kita kelabaan tidak bisa menjawabkan malu. Nah, apalagi apa ini dicabut saja nanti diajukan di pengadilan negeri atau di pengadilan agama. Nah, itu. Maka kita sebagai advokat harus pinter dan tahu. Jangan sampai salah menentukan meskipun kehendak klien. Ya, kadang klien kan nggak tahu kan itu kan. Nah, caranya bagaimana? Misalnya contoh sama-sama perubahan nama. Nah, yang pertama perubahan nama ada di surat nikah karena sangat seneng-seneng kan sehingga nggak sempat ngontrol tentang kebenaran akta nikah. 3 bulan berikutnya baru tahu loh. Nah sama saya kan Ahmad bukan A titik A titik Jazuli. Padahal namanya Ahmad Jazuli ditulis A titik Jazuli kan nggak sama. Yang kedua sama-sama nama tapi termaktub dalam akta kelahiran. Maka ini nggak bisa. Wah, kami semuanya kan Islam. Bapak Ibu yang melahirkan juga Islam. Kita ajukan perubahan akta kelahiran di KUA. Tidak menjadi kompetensi. Kalau yang tadi yang pertama harus di KUA. Jadi produk apa KUA diajukan di pengadilan A. Itu.
Jadi kita tapung ya keinginan dari klien, kemudian kita jelaskan sedikit demi sedikit, kita pahamkan, oh aturannya begini, gini. Nah kalau waris misalnya, ya, setelah lahir Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, itu hak opsi sudah nggak ada lagi. Bagi orang yang beragama Islam, penyelesaian warisnya harus dilakukan di pengadilan agama. Kalau dulu nomor 789 masih boleh. Jadi bagi anak-anak yang perempuan itu dia lebih suka penyelesaian perkaranya diajukan di pengadilan negeri karena bagiannya lebih banyak daripada bagian di pengadilan agama. Sekarang nggak bisa. Nah sekarang kalau problemnya anak tiga, dua non Muslim, satu Muslim, orang tuanya Muslim semua, bisa terjadi begitu. Nah, kalau demikian, pengadilan mana yang lebih berhak? Pengadilan agama atau pengadilan negeri? Anaknya dua non-Muslim, satu Muslim, orang tuanya Muslim tapi meninggal dua, kedua-duanya sudah meninggal. Ahli warisnya tinggal tiga orang anak. Kalau diajukan di pengadilan agama, kedua orang anak yang non-Muslim tidak dapat mewaris. Kalau di pengadilan negeri, ketiga-tiganya mendapat warisan, tapi bagiannya sama. Nah, ini gimana? Maka penentuannya bukan masalah siapa yang akan mendapatkan warisan, berapa bagiannya, tapi ditentukan ahli warisnya status agamanya apa. Oh, ada muslim, ada non-muslim. Meskipun yang muslim hanya satu, ini yang menjadi pertimbangan adalah orang tuanya atau pewarisnya. Oh, pewarisnya muslim, maka menjadi kewenangan pengadilan agama. Itu ya. Itu yang menjadi titik. Jangan sampai nanti salah, wah karena dua ini yang non muslim sehingga mana apa sehingga harus diselesaikan di pengadilan negeri, tidak begitu. Itu ingat peristiwa ini adalah peristiwa hukum sebagaimana Profesor Supomo mendalilkan hal ini. Itu adik-adik semuanya, terima kasih ya. Insya Allah Pak Arifin pun siap bila mana ada hal-hal tertentu yang nanti harus saling kirim email untuk menyelesaikan problem-problem yang ada di daerah. Ya, yang ada di hadapin adik-adik semuanya. Ini karena Pak Arifin harus apa ada acara disuruh untuk menerima apa menerima ini menerima manten ya. Sehingga pas ini waktunya. Sekian dulu ya. Mohon maaf, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. Arifin dan juga rekan-rekan sekalian yang berhubung narasumber sedang ada kegiatan dan waktunya juga sudah pas. Nah, untuk sesi ini kami akhiri terlebih dahulu. Nah, setelah itu teman-teman bisa coffee break terlebih dahulu sekira 15 menitan ya. Nanti jam 10.00 bisa kembali lagi. Jadi seperti itu ya rekan-rekan sekalian ya.